Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan pasti sehat selalu ya adik-adik ya. Bagaimana rasanya dalam seminggu ini berkat Tuhan yang kalian terima? Pasti sangat luar biasa ya yang kalian terima untuk hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba lebih keras, sudah siap adik-adik? Siap, pasti dong harus siap ya. Untuk kita mengangkat satu pujian untuk Tuhan, kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Musika. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri ya, meskipun di rumah kita angkat pujian dengan penuh semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, apa adik-adik? Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, kita ulang lagi Kak. Lebih semangat lagi adik-adik ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ya, adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita sebelum masuki firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah yang sangat baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah, masih bisa mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap dari kami ya Bapa, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati hati, pikiran, dan perilaku kami supaya mendengarkan firman-Mu dengan baik untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami juga. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan adik-adik, kita angkat satu pujian lagi dengan penuh semangat dan masih bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Musika. Boleh adik-adik sambil tepuk tangan dan ngikutin gerakan kakaknya ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita ulang lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu
besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik gimana? Duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Sudah siap? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini kepada kami. Tuhan, terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan pada malam hari yang telah kami lalui. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberikan napas kehidupan serta kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami, terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh dapat melaksanakan setiap perintah yang Tuhan ajarkan kami yang melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Tetapi kita akan baca dari ayat 23 ya adik-adik. Sudah siap semuanya? Siapkan Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan ini bercerita tentang kesedihan yang sangat seorang kakak karena kehilangan adiknya yang dikasihi. Adik-adik juga kan pernah merasakan kehilangan atau mamanya papanya sakit. Nah, apalagi ditinggal orang yang dikasihi karena meninggal. Begitu juga Marta adik-adik, dia sungguh sangat kehilangan adiknya karena adik yang dikasihaninya ini sungguh baik. Nah, ketika Yesus mendengar Lazarus meninggal, Yesus datang untuk menghibur Marta. Karena melihat kesedihan Marta, Yesus berkata, "Dia akan bangkit." Marta bingung, masa orang meninggal akan bangkit? Nah, padahal adiknya sudah mati 4 hari, adik-adik sudah dikubur 4 hari. Mungkin gak adik-adik menurut akal sehat adik-adik? Tidak mungkin kan? Tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Setiap Tuhan berkehendak pasti akan terjadi. Nah, Tuhan berkehendak pada Lazarus bangkit. Nah, dan Yesus berkata, karena Marta galau atau tidak percaya akan Lazarus akan bangkit, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Nah adik-adik, kita tidak boleh takut ya adik, atau khawatir akan kehidupan ini atau kematian ini, karena kehidupan kita adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dan Yesus pun telah memberikan janjinya kepada kita bahwa kita akan diberikan kehidupan yang kekal dan kita tidak akan dibiarkan binasa. Adik-adik tahu nggak? Pernah dengar nggak firman Tuhan itu? Ya benar, firman itu terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayo siapkan Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah adik-adik, kita tidak akan dibiarkan binasa oleh Tuhan, tetapi kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Yaitu di mana adik-adik? Ya benar, di surga. Nah, bagaimana cara adik-adik untuk mengucap syukur atau berterima kasih sudah percaya kepada Tuhan? Yaitu satu, dengan cara rajin berdoa, karena berdoa itulah
tempat kita untuk berbicara kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus baca firman Tuhan. Seperti hari ini kita mendengar khotbah online dan kita mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, kita harus turut pada orang tua, tidak boleh melawan pada mama papa, bukan pada mama papa juga, tetapi orang yang lebih tua juga ya adik-adik, pintar. Setelah mendengar firman ini, kiranya adik-adik harus dikuatkan imannya, tetap percaya pada kuasa Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati adik-adik. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini kami boleh dapat beribadah bersama-sama walaupun kami di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, untuk kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami selalu, jagai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kuasa-kuasa roh jahat yang tidak kami ketahui di hadapan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Tuhan, Kesia Tuhan. Tuhan sembuhkan dia dalam keadaan kurang sehat dari sakit penyakit Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan, jamahan Tuhan hadir di tengah-tengah Kesia dan Tuhan sembuhkan dia dan boleh dapat beribadah bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati orang tua kami agar boleh dapat membimbing anak-anak dengan baik dengan pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ada beberapa pengumuman yang akan kakak sampaikan. Dengarkan baik-baik ya. Pertama, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan akan disampaikan oleh orang tua ke rekening gereja, yaitu rekening Bank Mandiri di 132 00 171 85407 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Dan jangan lupa diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Jangan lupa juga ya untuk konfirmasi ke Bendahara Huria Amang Sintua Insinyur BB Naibaho, atau dapat juga diserahkan melalui Sintua Week masing-masing. Yang kedua, informasi mengenai Natal. Adik-adik, kakak akan infokan jadwal yang adik-adik harus perhatikan. Boleh dicatat untuk waktunya ya. Tanggal 22 November 2020, hari ini perpanjangan pengumpulan terakhir rekaman untuk kelas kecil. Jadi, bagi adik-adik kelas kecil yang belum mengumpulkan video rekamannya, hari ini terakhir ya, karena abang dan kakak sekolah minggu akan menyatukan videonya. Semangat membuat rekaman videonya adik-adik. Tanggal 29 November 2020, pengumpulan terakhir untuk rekaman doa dan refleksi. Dan tanggal 5 Desember 2020 akan dilaksanakan rekaman ibadah yang dimulai pukul 1 siang untuk anak paduan suara, candlelight, dan prosesi. Dan jangan lupa adik-adik wajib memakai masker, dan bagi adik-adik yang memiliki face shield dapat digunakan juga ya. Dimohon untuk kehadirannya tepat waktu. Keempat, untuk pengumuman kreativitas akan disampaikan oleh Kakak Novi. Oke, silakan Kak Novi. Halo adik-adik, ketemu saya
tiap hari akan bertumbuh dalam Tuhan. Ingat lagu ini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Betul. Nah, sekarang Kakak Novi mengajak adik-adik sekolah minggu untuk membuat pohon simbol ayat adik-adik masing-masing. Dengan cara, kakak ulang ya. Pertama, adik-adik membaca firman Tuhan yang akan diberikan guru sekolah minggu di grup kelas masing-masing. Yang kedua, nanti adik-adik bikin simbol yang sesuai dengan firman Tuhan yang adik-adik terima. Kemudian adik-adik menempelkannya di pohon atau ranting yang adik-adik sudah buat. Dan jangan lupa tanggal 26 dan 27 Desember bertempat di gereja, adik-adik akan mengumpulkan pohon simbol ayat adik-adik masing-masing. Untuk itu buat sekreatif dan semenarik mungkin. Oke? Jangan sampai lupa ya. Kakak tunggu hasilnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, adik-adik boleh sekarang dipersiapkan persembahannya dengan baik. Boleh minta ke papa atau ke mamahnya untuk persembahan hari ini. Dan adik-adik jangan takut, boleh minta tolong papa atau mamahnya untuk bisa kirim persembahannya di rekening di bawah ini, di rekening gereja kita. Ya adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Puji Tuhan Selalu. Boleh Kak? Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku. Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan untuk sepanjang hari ini kepada kami Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati persembahan kami hari ini, kiranya berkenan di hati Tuhan. Berkati juga Tuhan adik-adik kami dan orang tua yang sudah memberikannya Tuhan. Tuhan tambahkan berkat pada keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Persembahan kami, yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.